apa namanya kita mulai aja kali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So di pertemuan kali ini melanjutkan untuk modul ketiga ya. Oke, sebelum saya share screen ya, saya lupa lagi. Oke, udah. Ntar dulu, bentar. Ntar dulu, wait. Saya sharingin aja deh. Window about blank. Oke, sudah terlihat apa yang saya sudah share? Oke, jadi di sebelumnya kan kita udah bahas terkait dengan model riset operasi ya, dengan model matematis seperti linear programming salah satunya, yang kalau misalnya kita kerjakan secara manual ataupun dengan bantuan atau dengan tools seperti Excel Solver atau Pumpkin for Windows. Nah, eh, untuk di modul ketiga ini kita bahas terkait dengan masalah transportasi dan masalah penugasan ya. Oke, jadi ini mungkin kalau emang misalnya cukup waktunya mungkin bakal takutnya nggak cukup. Jadi kalau emang misalnya mungkin kita bahas satu kegiatan belajar aja, mungkin ya udah gitu aja, nanti mungkin kegiatan belajar berikutnya di next sprint aja. Nah, jadi untuk di modul pertama, di modul ketiga ya, sorry, di KB1, di depan kayak biasa. Nah, terkait dengan masalah transportasi. Nah, mungkin ini lebih identik ke mungkin di anak manajemen ya. Karena di bagian manajemen itu salah satu sub daripada manajemen itu sendiri adalah supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Nah, di mana ketika kita bahas yang namanya transportasi itu kan berarti start from one point to another point. Jadi start dari titik yang satu ke titik yang lain, ataupun dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang dimana kayak kita misalnya sebuah misalnya sebuah perusahaan punya 3 pabrik gitu ya, dan kemudian ada 3 atau mungkin 4 wilayah tujuan atau destinasi daripada tokonya gitu. Kayak misalnya mungkin mereka, si toko ini adalah si uh, customer daripada si perusahaan ini. Nah, jadi sebagai itu kita harus mengatur kan ketika mengantarkan dari pabrik-pabrik, itu kan pasti butuh yang namanya alat transportasi, yang dimana setiap pabrik pasti punya batasan kapasitas, seperti mungkin kapasitas produksi ataupun lain sebagainya. Dan begitu juga untuk di customernya pasti punya nilai atau batasan terkait dengan yang namanya berapa banyak atau how much yang diorder, barang yang diorder itu berapa banyak. Nah, di sini untuk transportasi, untuk penyelesaiannya adalah jadi di sini nih ya, sesuai dengan yang ada di buku ini. uh, Perlu saya zoom lagi nggak, atau mungkin segini aja udah cukup? Takutnya tulisannya mungkin kekecilan gitu, jadi saya perlu zoom lagi. Halo, halo. Oh, cukup. Oh, ya udah, oke. Nah, jadi untuk masalah transportasi di sini, untuk si mata 4303 ya, riset operasinya berarti ini riset operasi untuk prodi MTK sama statistik ya. Yang dimana masalah transportasi ini diselesaikan dengan menggunakan solver ya, seperti di
modul 2 gitu ya, Excel solver, yang dimana sebenarnya terkait dengan ini nanti kita buat kayak persamaan linear gitu ya, atau linear programming ya. Pemrograman linear ya, pemrograman linear atau linear programming yang nanti bakal kita solve pakai Excel solver. Dan kemudian ada beberapa metode modifikasi metode simplex, yang dimana ada beberapa nih. Ada northwest corner, atau metode pojok kiri atas, atau ini berarti bilangnya utara barat, berarti dari atas dari kiri atas gitu ya. Nah, terus kemudian ada metode biaya terkecil atau least cost method, dan ada metode aproximasi Vogel atau FAM, ini disingkatnya dengan FAM ya. Nah, jadi ini biasanya nih, saya sebutnya NWCR, LCR, least cost rule atau aturan gitu ya. Sama FAM, metode FAM, Vogel approximation method, atau serta metode pengganda. Nah, yang ini nih, mungkin nanti sekalian saya lihat juga, karena ini sesuatu yang baru tahu juga, bahwasanya untuk terkait dengan transportasi bisa kita kerjakan dengan yang namanya metode pengganda. Dan pasti ya ini bisa kita kerjakan dengan POM-KM for Windows juga. Nah, nanti jadi kita cross check gitu ya, kita double check dengan Excel solver, ataupun mungkin kalau dengan manual gitu ya, nanti dengan manual kita cek terlebih dahulu, terus kemudian kita cek pakai POM-KM for Windows ya. Oke, jadi untuk pemrograman linear atau linear programming, sebenarnya ini ini mungkin langsung aja deh. Misalnya ternyata titik pasokan atau supplier sama demandnya, demand terkait dengan dari customernya kan punya nilai-nilainya sendiri nih, ya kan, banyak barang yang diminta dan kapasitas produksinya berapa. Kemudian nanti akan didistribusikan, ya kan, atau didistribusikan dari titik pasokan ke titik permintaan. Nah, ini secara umum ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau dibikin tabel. Nah, jadi kalau biasanya untuk apa sih namanya, terkait dengan transportasi, ini kan terkait kayak jalur, atau mungkin ya kayak diagram pohon lah ibarat kata tuh. Jadi dari supplier satu dari mana ke mana. Terus kemudian dari supplier berapa ke toko yang mana atau customer yang mana. Nah, kemudian dibikin sebuah tabel, yang biasanya tabelnya ya ini titik pasokan. Nah, mungkin lebih tepatnya ini adalah supplier. Terus kemudian ini adalah supplier, ini tuh demand ya. Ya, tapi sebenarnya sih nggak ada apa sih namanya, ini demand nih. Jadi makanya ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan seterusnya. Ya, nanti mungkin bisa dilihat lebih jelas kalau nanti ada contoh soalnya ya. Oke. Dan nanti di sini ada permintaan dan pasokan. Yang normalnya adalah jumlah yang diminta oleh customer pastilah harus sama dengan jumlah yang mau dikirim. Karena kalau logikanya misalnya ternyata butuhnya 500 tapi cuman bisa supply 400, kan ya otomatis suppliernya mungkin yang customernya pada pindah ke tempat lain gitu. Ataupun mungkin si suppliernya ini harus meminta bantuan dari supplier lainnya di luar mereka. Misalnya kalau kita punya 3 supplier, berarti kita minta tolong ke supplier sebelah tetangga gitu ya, untuk memenuhi permintaan daripada pelanggan. Yang kemudian barulah dibikin aljabar. Nah, jadi di sini dibikin kalimat matematisnya, mungkin bahasa simpelnya ya. Yang kemudian kita bikin pertama adalah fungsi objektif jelas, ya kan, sama. Karena berhubung ini bahas biaya, ya ini biasanya C11 ini adalah biayanya. Nah, biaya kalau dari titik pasokan satu untuk memenuhi permintaan satu itu berapa sih biayanya gitu ya. Nah, jadi biayanya berapa dikalikan dengan kuantitasnya berapa. Dan masing-masing nanti yang ada diisi di sini nanti tinggal dikalikan dengan masing-masing cost-nya, kemudian dijumlahkan, dan nanti kita akan cari
paling minimum berapa. Makanya ini adalah meminimumkan karena biaya ya. Biaya untuk ini kan jatuhnya biaya kita ngeluarin, bukan kita mendapatkan. Kalau mendapatkan seperti keuntungan ya pasti kita maunya semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian untuk titik pasokan juga sama nih, ini batasannya. Nah, batasan kapasitas produksi, apa namanya? Oke, sorry sorry sorry. Loh, apakah? Oh enggak, sorry nggak disconnect kan? Oh wait wait, ntar dulu bentar. Tes tes. Halo halo. Oh aman berarti. Ntar dulu bentar. Connected display off. Wait, ntar dulu. Bentar. Kok di sini disconnect ya? Wait, ntar dulu. Masuk kok. Oh, oke, gara-gara apa namanya? Ada. Oke, hit ntar dulu. Oke, aman ya udah lah. Oke, jadi apa namanya? Tadi ada sedikit trouble. Oke, jadi di titik pasokan ini apa namanya? Untuk supplier ya tadi berarti tinggal kita lah. Oke, sorry. Saya disconnect dulu aja deh. Aman ini kok. Oke, jadi apa namanya? Ketika ini kan pasti ada batasannya ya. Batasan bahwasanya setiap permintaan gitu harus terpenuhi. Jadinya berarti nanti di sini 11, 12 sampai 1N itu harus sama dengan S1 makanya ya. Nah, terus kemudian untuk ini kalau ini kan ini per baris ya. Nah, per baris. Kalau ini per kolom berarti X11 alias dari 1 ke 1, kemudian dari 2 ke 1, atau yang menuju ke titik 1 atau customer pertama itu haruslah jumlahnya sesuai dengan yang dia minta ya. Oke, kemudian ya ini fungsi tan negatif. Nah ini sebenarnya apa namanya, ini secara matematis aja sebenarnya penulisan apa sih namanya, notasi sigma gitu ya. Cuman saya nggak terlalu bahas ke situ. Nah di sini ada contoh soal ya. Oke, jadi ada contoh yang dimana di sini ternyata ada pabrik sepeda motor, ada 3, ada dari Cikarang, Weleri, Tuban, yang kemudian mau didistribusikan ke daerah Cirebon dan Surabaya, yang dimana ternyata Cikarang punya pasokan atau bisa mensuplai gitu ya, bisa memasok gitu ya sebesar 1000 unit. Kemudian Weleri itu sebesar 1500 unit, dan kemudian untuk Tuban itu adalah 1200 unit. Nah, kemudian yang diminta oleh pusat distribusi yang ada di Cirebon itu sebesar 2300 unit, dan ini adalah 1400 unit. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya ini yang ada tabel ini bukan banyaknya ini ya. Ini melainkan cost of transportationnya. Jadi biaya pengiriman atau biaya transportasinya itu dari Cikarang ke Cirebon itu 80. Ini nggak tahu ya 80 dolar atau apa, nggak dikasih tahu. Ini 80 per unitnya. Ini harusnya per unit ya biasanya. Kalau dari Cikarang ke Surabaya itu kena 215, dan dari Weleri ke Cirebon itu kena 100, Weleri ke Surabaya adalah 108, dan kemudian untuk dari Tuban ke Surabaya apa namanya Cirebon adalah 102, dan untuk dari Tuban ke Surabaya itu adalah 68. Oke. Nah, jadi mungkin ntar dulu saya ini karena nanti ini kan pasti buka ke Excel ya. Oke, saya buka Excel dulu lebih dahulu deh. Oke, wait. Bentar loh.
kok malah saya close. Oke, mana Excelnya. Mungkin saya entire screen aja kali ya. Oke, di sini udah jelas harusnya sih ya. Oke, wait dulu. Ini saya bikin nggak full screen aja deh. Aduh, so tadi mana ya? Dulu bentar. Tadi contoh soalnya di halaman 10 harusnya. Oke, ini dia. Oke, wait. Saya pindah ke Excel berarti. Nah, oke. So dari sini, maka kita dapat simpulkan bahwasanya kali kita bikin kalimat matematikanya dulu ya. Kalau matematikanya adalah yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah untuk meminimumkan. Nah ya pasti untuk meminimumkan fungsi tujuan ya. Yang dimana fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 80. Oke, mungkin ini saya tulis aja ya, ini Cikarang, ini Weleri, ini Tuban, ini Cirebon, kemudian ini Surabaya. Ini berarti X11, ini X12, X21, X22, dan ini X31, dan ini adalah X32. Jadi nomor 3 ini adalah ini 1 2 3, ini 1 2, ini 2 berarti ya. Oke. Jadi dari nomor 1 ke nomor 1, dari nomor 1 ke nomor 2, dari 2 ke nomor 1, dari 2 ke nomor 2, dan dari 3 ke nomor 3. Otomatis berarti ini kalimat matematisnya adalah 80 dikalikan dengan yang namanya berarti X11 di sini untuk nilai X di sini adalah definisinya adalah banyaknya unit yang akan didistribusikan ya. Oke, jadi yang banyak yang didistribusikan dari Cikarang ke Cirebon itu kita sebut X11 gitu ya. Nah, ini kena biayanya 80. Jadi 80 kali X11 ditambah dengan wait dulu. Nah, 80 X11 ditambah dengan yang namanya, sebenarnya ini nggak ada aturan ya harus mulai dari mana. 215 kali X12 ditambahkan dengan yang namanya 100 X21, kemudian ditambahkan dengan 108 X22, ditambahkan dengan yang namanya 102 X31, ditambahkan dengan yang namanya 68 X32. Nah, kemudian ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya adalah yang pertama adalah terkait dengan yang namanya kapasitas kapasitas supplier, kapasitas S gitu ya, saya tulisnya aja ya. Nah, di mana ada 3 ya kan. Nah, tadi kita tahu bahwasanya untuk nah, untuk ini kan ini 2300, ini 1400, ini 1000, ini 1500, ini 1200, yang nanti ini ditotalin ini sama-sama 3700 ya. Nah, yang pertama kapasitas supplier untuk yang dari Cikarang yang nomor 1, berarti kita punya batasan bahwasanya X11 ini tambah dengan X12 itu sama dengan 1000 ya. Kemudian yang kedua alias si Weleri itu X21 ditambahkan dengan X22 sama dengan 1500. Kemudian yang C adalah untuk Tuban, itu adalah X31 ditambah dengan X32 sama dengan 1200. Dan untuk demand daripada customer gitu ya, adalah yang pertama demand daripada si Cirebon, yaitu adalah X11 tambah X21 tambah X31 itu pasti sama dengan 2300,
Dan kemudian yang kedua adalah X12 ya, ditambah dengan X22 tambah X32 ya berarti ya. Nah, tambah X32 sama dengan 1400. Nah, jangan lupa negatif X atau nilai X-nya itu tidak boleh sama dengan tidak boleh negatif ya. Tapi kalau 0 masih diizinkan ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu apakah kalimat matematis yang saya buat benar. Oke, 80 X 11 215 X 12 oke sesuai. Kemudian untuk X11 X 12 1000 benar. Kemudian oke. Nah, ini X11 ya. Oke, jadi emang dimanya ada 2. Nah, ini untuk ketidak negatifan ya tidak boleh lebih kecil sama dengan tidak boleh lebih kecil daripada 0 dan atau lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bikin pakai solver, pakai Excel untuk Excel solvernya, ya of course ini ribet ya. Nah, kenapa? Ya karena kalau misalnya kita lihat nih, ini nanti akan dibuat sebuah tabel. Nah, tabelnya nanti kayak gini. Nah, mungkin saya bikin tabelnya terlebih dahulu aja kali ya. Nah, ini untuk kalimat matematis, ini untuk si tabelnya. Nah, jadi untuk ini terkait dengan apa namanya batasan ya berarti ya. Nah, terkait dengan batasan karena terkait dengan batasan, no nggak batasan sih. Ntar dulu. Oh ya, ini terkait dengan tujuan lah ya berarti ya. Tujuan yang dimana atau parameter ya, terserah nanti belakangan aja nggak apa-apa. Cikarang, Cikarang, terus habis itu Weleri, kemudian ini Tuban. Ini terkait dengan kosnya berarti ya. Nah, terkait dengan kosnya, ini Cirebon, Surabaya. Kemudian ini 80, kemudian ini 100, ini 102, 215, 108, 68, ini 2300, ini 1400, 3700, 1200, 1500 dan ini 1000. Oh, ini 1200 sorry. Nah, berarti ketika kita mau mau mencari berapa banyaknya yang bakal di order gitu ya, yang banyak ordernya, berarti bisa kita ini saya kopas terlebih dahulu ya. Nah, ini otomatis paling gampangnya ya pasti angkanya 1 dulu ya kan. Terus kemudian ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, yang dimana nanti yang di supplier sini itu akan sama dengan ini ditambahkan dengan ini ditambahkan dengan ini ya. Nah, ini mungkin nggak usah ya. Nah, kemudian kalau yang ini sama dengan mau sambut juga boleh sebenarnya, mau sum dari ini ke sini tinggal akalin aja. Nah, ini 3, ini 2 ya. Yang dimana nanti ini jumlah di sini sama jumlah di sini haruslah sama. Ya emang pas sesuai juga dengan yang ada di sini. Kemudian terkait dengan biaya, fungsi objektifnya gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa ditulis di sini aja nggak apa-apa. Objektif atau tujuan terkait dengan total biaya gitu ya. Total biaya yaitu adalah dengan cara mengalihkan setiap sel yang ada di sini dengan sel yang ada di sini. Nah, kira-kira kan kita tahu bahwasanya kan ini 80 per unit gitu ya. Berarti satu unitnya ini, berarti unitnya dulu baru dikalikan dengan yang ada di sini. Nah, atau kebalik. Coba kita cek terlebih dahulu. Ya B3 dulu. Oh ya benar. Benar kan, dari sini dulu nih. 80 dikali berapa sih yang di order? Berapa sih yang diantar? Sorry, ya berapa sih banyak yang diantar? Maka kalau misalnya kita tulisnya kayak tadi, yang kayak misalnya ini saya sama dengannya, kalau kita nulisnya begini, of course itu lama. Makanya biasanya ini bisa dialihkan dengan yang namanya sum product ya. Sum product itu dari mana? Dari sini ke sini, koma, dikalikan dengan ini. Nah, jadi hasil sementara kalau misalnya dia 1 unit, nanti kalau ini berubah ya begini
ya. Nanti dia otomatis berubah. Ya kalau udah berarti kita punya informasi apa? Nah, ini kan udah ya. Cuman tinggal nah ini tinggal fungsi kendala dan segala macamnya, tinggal kita buka data solver yang kemudian set objektifnya itu ada di sini ya, di G18 ya, terkait dengan total biayanya. Dengan tujuan meminimumkan, dan kemudian variabel yang bisa berubah itu adalah variabel berapa banyak unitnya yang diorder. Berarti yang dari sini ke sini. Kemudian batasan masalahnya adalah gitu ya, batasan masalahnya adalah berarti oke, ini batasan masalahnya adalah dari sini ke sini. Bentar dulu, bisa nggak sih ya langsung jadi satu gitu? Bentar, coba saya cek dulu. Oh iya, berarti emang harus satu-satu sih ya. Oke, batasan masalahnya adalah yang ini, yang ada dari sini ke sini itu haruslah sama dengan, coba saya cek ulang dulu. D10 sampai D12. Bentar dulu, D10 sampai D12. Ini, oh iya, yang dijumlahkan ya kan, ingat ya. Berarti batasan masalahnya adalah yang dijumlahkan ini itu haruslah sama dengan yang ada di sini. Berarti ini, sorry kok. Ini itu akan sama dengan nilai yang ada di sini. Terus di add ya kan. Terus wait. Bentar. Constraint simba. Oh, alah, astaga, sorry. Dari sini ke sini. Nah, oke. Ditambahin terus habis itu kemudian yang ini itu haruslah sama dengan ya. Jadi ini pasti harus sama dengan ini dan ini harus sama dengan ini. Nah, udah di oke. Nah, nanti akan ada dua ya. Nah, kalau udah make unconstrained variable non negatif, kemudian ini kita pakai simplex LP, kemudian kita solve. Dan ini kita pilih jawabannya. Dan ternyata kita peroleh informasi bahwasannya yang kita butuhkan atau yang ini ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya untuk meminimumkan biaya akan terjadi skenario yang pertama adalah dari Cikarang ke Cirebon itu sebesar 1000 unit, kemudian dari Wileri ke Cirebon itu 1300 unit, dan dari Wileri ke Surabaya itu 200 unit, dan untuk dari Tuban ke Surabaya itu adalah 1200 unit. Ya, jadi ini jawabannya nih. Ya, dengan total biaya daripada total biayanya adalah yang kuning ini 313.200 dan sedangkan untuk yang ini adalah di sini. Ya. Nah, oke, mungkin ini saya compare ya sama apa namanya? Mungkin bisa kita katakan software andalan yang saya biasa pakai. Oke. Nah, bedanya kan ini saya anggap dulu pakai apa namanya, pakai linear programming ya. Karena kan apa namanya, di awal pakai linear programming. Nah, nanti baru kita pakai yang dari tools yang ada di softwarenya langsung gitu ya. Oke, nah, sorry. Oke. Linear programming set. Nah, ini constraint-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 batasan masalah. Ya, ada 5 batasan. Nah, kemudian untuk variabelnya itu ada berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di mana tujuannya adalah untuk meminimumkan. Oke, langsung dibikin. Nah, dari sini meminimumkan ini mungkin saya bilang X11, X12 gitu ya. X21, X22, X31, X32 ya. Dan ini itu adalah terkait dengan batasan, ini terkait dengan Cikarang, kemudian ini Weleri, ini Tuban, kemudian ini Cirebon, kemudian ini yang di bawahnya adalah Surabaya ya. Dan nanti ini tujuannya adalah nanti mirip kayak yang di sini. Jadi langsung sebenarnya bisa langsung kita kopas aja, kita langsung ganti aja angkanya. 80, 215, kemudian X21-nya adalah 100, kemudian ini 108, kemudian X31-nya ini 102,
Jadi sebenarnya ini lebih kayak cuman masukin angka aja sebenarnya. Nah, kemudian Cikarang yang A berarti ya. Berarti ini satu dan di mana ini sama dengan semua ya berarti ya. Nah, oke, ini sama dengan semua. Supaya mereka semua terpenuhi. Oke, berarti ini satu-satu alias yang supply dulu yang Cikarang itu ditotalin harus 1000. Kemudian kalau Weleri ini berarti X21 ini ke sini. Ini haruslah 1500. Kemudian Tuban ini satu, ini haruslah 1200. Kemudian Cirebon ya berarti X11, X21 sama X31 ini haruslah 2300. Kemudian Surabaya ini satu, ini satu, ini satu, 12, 22, 32 ya, yang nilainya adalah 1400. Yang sebenarnya ini kalau misalnya mungkin dicek gitu ya, mungkin ini kalau saya lebarin dulu. Nah, ini tuh nanti bener persis banget nih sama ada persamaan yang ada di sini. Ya. Oke, kalau udah ya tinggal kita solve dan coba kita compare. Nah, coba kita compare ya. Oke, kita compare aja dengan sheet yang ada di sini. Dan ternyata kita memperoleh informasi bahwasannya untuk jumlah unit ternyata solusinya adalah X11. Berarti dari Cikarang ke dari Cikarang ke Cirebon itu sebesar 1000 unit ya. Nah, Cikarang ke Cirebon sebesar 1000 unit. Sedangkan dari Cirebon ke Surabaya nomor 1 ke nomor 2 kagak ada. 0. Terus kemudian dari Weleri ke Cirebon itu 1300 ya, sesuai dengan 22 berarti Weleri ke Surabaya 200. Kemudian untuk X31 adalah yang ini 0 dan ini adalah X32-nya 1200. Dengan total biaya adalah sebesar 313.200. Ya, nggak tahu satuannya dolar kah atau rupiah kah? I don't know. Oke, so sampai sini dulu aja. Dulu ada yang mau ditanya nggak? Itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Wow. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin ini daripada nanti terlalu jauh ya kan? Aduh, udah terlalu jauh. Udah sayang-sayangnya ditinggal. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Iya, kenapa tuh? Oh, 215 kah? Bentar dulu, bentar. Bentar, coba wait dulu. Oke. Iya, 215. Oh, saya input data di sininya ya. Oh iya, tapi nggak ada ngaruh sih harusnya. Ini saya edit data dulu. Ini 215 ya. Ya sama aja nanti jawabannya. Selama nggak berubahnya nggak jauh-jauh banget itu harusnya sih nggak terlalu berdampak signifikan ya. Jadi jawabannya sama aja kok. Udah. Udah saya benerin nih. Wait dulu. Entire screen aja dah. Entire screen. Oke. Nih. Ntar dulu bentar. Nah, ini. Tadi udah saya ganti 215 ya. Jawabannya tetap sama, 1000, 1300, 200 ini dan untuk ini 1200. Tuh. Tapi perlu diingat, ini adalah versi basicnya. Jadi apa namanya? Apa yang diminta oleh customer sama apa yang saya sediakan atau yang pabrik sediakan totalnya sama-sama 3700 gitu. Karena nanti akan ada beberapa skenario. Ada yang pabriknya nggak cukup atau akhirnya berarti otomatis nanti ini akan ada sesuatu ataupun permintaannya nih yang kurang alias si suppliernya kelebihan gitu, kelebihan.
Oke, untuk ini yang contoh pertama, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? So far so good. Gimana gimana? So far so good kah? F10 sampai F11. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Takutnya daripada ini, ketika saya lanjutin malah nanti malah ada yang miss. Oh ya, metode yang mana tuh? Oh, itu linear programming, masih pakai pemrograman linear. Iya, masih kayak ibarat kata tuh kalau mungkin dulu masih zaman SMA tuh yang kayak berapa X berapa Y lebih kecil sama dengan berapa ini. Ya. Sebenarnya kalau secara umumnya ini sebenarnya linear programming. Cuman untuk menyelesaikan linear programming itu banyak. Ada bisa pakai metode simplex ya kan. Kalau nggak salah tuh nggak tahu deh di matematika belajar juga nggak ya metode simplex tuh, saya lupa. Nah, terus kemudian selain metode simplex itu ada yang kayak misalnya kayak tadi nih saya pakai Excel solver. Nah, pakai POM-QM for Windows. Tuh. Nah, cuman di POM-QM for Windows di sini ini ntar dulu coba saya share screen dulu. Karena apa namanya? Sedikit berbeda karena kalau POM-QM for Windows ini emang diplot atau dibuat untuk atau untuk kayak anak manajemen punya. Makanya di sini banyak banget tuh modul ini kayak assignment, penugasan, ada networking, ada simulation, ada quality control, habis itu ada project management, ada MRP dan lain sebagainya. Yang nanti sebenarnya ini cuma tinggal nih kayak contohnya transportasi ya. Sorry. Ntar dulu. Ah, Misalnya nih transportasi nih. Kalau saya bikin ini kan berarti source-nya dua ya, source-nya tiga ya, sumbernya tiga. Tujuannya dua dan pasti tujuannya meminimumkan. Udah, ini tinggal saya contoh satu gitu ya. Oke, set. Nah ini tinggal saya tulis aja Cikarang, ini Cirebon, ini Surabaya, kemudian ini adalah Weleri. Jadi beda. Kalau tadi linear programming kan kita harus bikin kalimat matematisnya baru bisa kita selesaikan kan. Kalau pakai Keyforce for Windows ini pakai transportasi, langsung aja masukin aja costnya berapa, 80, 215, 100, 108, 102, 68, 2300, 1400, 1200, 1500, kemudian ada 1000. Udah, kalau udah, nah di sini metodenya. Nah ini di sini apa sih namanya? Biasanya metodenya itu cuma tiga setahu saya. Ada NWCR, ada LCR atau minimum cost method, sama FAM. Yang dimana nanti ini mereka bertiga
bisa dioptimasi kalau di anak manajemen, bila ada yang namanya pakai stepping stone, sama ada yang namanya saya agak lupa, ada dua metode gitu. Nah, di mana nanti ini mau pakai yang mana aja, ya jawabannya sama gitu. Cuman beda prosesnya aja gitu. Nah, tapi kayaknya nanti ini dipelajarin juga deh nanti. Nah, nanti coba kita cek aja. Cuman itu versi manualnya. Iya, bener, bisa kayak itu. Jadi kayak ibarat kata, mungkin kalau tahu GeoGebra, nah ya itu kan buat ngebantu bikin grafik ya. Daripada capek-capek bikin manual, ya tinggal masukin persamaannya, udah keluar kan tuh ya. Waduh, iya bener-bener ngitung manual. Nah makanya kan gini ya, kan udah jelas ya bahwasanya yang kayak gini nih, ini kan nggak bisa dihitung manual nih, pasti pakai tools ya. Kalau emang UTM sama UO, jelas nggak mungkin keluar kayak gini soalnya. Palingan lebih ke teoritisnya gitu loh. Ya mungkin ya. Kalau itu kurang tahu ya, kalau itu kurang tahu karena kan saya gak ada matkul ini, dan jadi apa namanya, nggak tahu apa namanya soal uasnya kayak gimana. Cuman kalau emang misalnya sampai keluar kayak gini, and then disuruh ngerjain pakai, ya palingan manualnya kayak tadi pakainya yang NWCR. Nah, nggak bakal mungkin pakai linear programming, nggak bakal mungkin. Karena kalau pakai linear programming, ketika kita bikin udah variabelnya banyak lebih daripada dua, itu udah kita nggak bisa kerjain manual. Ya kan kalau kita dulu belajar waktu sekolah yang pakai manual tuh pemrograman linearnya kan cuma dua variabel ya. Nah, kalau tiga variabel kan nggak ada. Ya karena emang kita nggak bisa selesai manual, kita nggak bisa gambar gitu loh. Keterbatasan. Makanya pakai tools gitu. Iya, boleh gitu, bisa dipakai. Ah, nah terus ini di solve tuh jawabannya sama kan? 1000 malah lebih enak tuh. Bentuknya sama persis, 1000, 1300, 200, 1200, selesai. Solution value-nya 313.200 gitu. Cuman ini untuk spesifik transportasi gitu ya. Ini spesifik untuk transportasi yang dimana di sini ada tiga metode, ada NWCR, ada LCR, sama FAM, Vogel Approximation Method gitu. Itu spesifik gitu ya. Kalau di anak manajemen rata-rata mereka belajar transportasi langsung ke sini. Mereka nggak pakai linear programming gitu loh. Gitu. Ya, oke, ya. Oke. Bukan nggak mungkin, maksudnya kalau emang disuruh spesifik pakai caranya kayak maksudnya spesifik caranya gitu loh. Kalau caranya kayak linear programming, itu kan nggak bisa dikerjain manual kan. Nah, kalau itu masih mungkin, itu bisa manual. Enggak, kalau misalnya itu khusus spesifik transportasi. Jadi kan gini nih. Jadi transportasi itu sebenarnya bisa kita kerjain secara linear programming atau turunannya. Nah, ya kalau linear programming yang kayak tadi, kan otomatis gak bakal mungkin dong ketika you mau menyelesaikan apa namanya, menyelesaikan apa namanya, misalnya nih, yuk kita punya fungsi tujuan seperti ini, variabelnya banyak, terus kapasitasnya ada 5 biji begini, dengan variabel yang, ya ini variabelnya berarti ada 6 ya. Kalau kita pakai begini ya, tapi paling, jadi kalau misalnya terkait dengan pemrograman linear, kalau udah banyak, mungkin paling mentoknya yang ditanya ya kayak gini, bikin fungsi tujuannya apa, fungsi kendalanya apa. Tapi kalau diselesaikan harus pakai linear programming metodenya, of course nggak bisa. Makanya ada turunannya, dan nanti turunannya itu yang bisa kita pakai atau kita kerjakan secara manual
Yang ada tadi ada NWCR, Northwest Corner Rule, atau metode pojok kiri atas. Least cost rule, atau LCR gitu ya kalau saya bilangnya biasanya, atau metode biaya terendah, sama FAM, Vogel Approximation Method, atau cara daripada aproksimasi Vogel gitu. Dan itu bisa dikerjain manual ya. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Yang lain? Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Nggak ada? Aman ya? Oke. Nah, untuk yang contoh yang kedua, mungkin ini saya kopas dulu aja kali ya. Oke. Bentar dulu, bentar. Oh, ini dia tabelnya. Ah, ini tabel contoh kedua mungkin saya bilangnya. Oke. Sama ada lagi, ntar dulu, bentar. Tabel 3.4. No, 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 no. Aduh, ini nggak ada. Oke. Nah, jadi untuk yang soal selanjutnya, ini sebenarnya sama aja. Ya, bedanya adalah gini. Boleh minta ditolong dihitung untuk total pasokannya berapa di sini? Sambil saya bikin mungkin bikin tabelnya terlebih dahulu. Oh, kebun jeruk, astaga. Ini untuk pasokan nih 125 tambah 75 tambah 100 itu berapa pasokannya? 207, 300 ya? 300. Terus kalau demandnya 275 ya. Oke. Nah, kalau dari sini ada yang aneh nggak menurut kalian? Ya, benar. Apa namanya? Pasokannya lebih banyak ataupun demandnya yang terlalu kecil. So berarti kasusnya nggak kayak yang tadi. Cuman sebenarnya ini cuman kayak ada tambahan sedikit lah gitu. Nah, jadi untuk si siapa nih? Apa namanya? Untuk si pasokan sendiri ini kan 125, 75, 75, 100, yang dimana total pasokannya ini adalah 300 dan demandnya adalah 275. Dan kita harus berpatokan sama contoh yang sebelumnya. Kita harus mewajibkan itu sesuatu angka yang sama. Nah, berarti kira-kira kalau saya tambahin sesuatu kolom bayangan atau baris atau kolom dummy, kira-kira saya tambahin di kolom atau di baris? Kalau di baris untuk menambah pasokan, kalau di kolom berarti menambah permintaan. Kira-kira saya tambahin kolom atau mungkin saya tambahin kolom kosong gitu ya. Di nambah permintaan gimana tuh maksudnya? Kayak iya, di sini gitu, salah satu dari 4. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi kita harus tambahin di sini ada kolom dummy. Jadi ini ibarat kata unknown sesuatu gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih di sini kalau dummy ya berarti ini 0 0 0 costnya. Yang nanti berarti otomatis supaya jadi 300 di sini saya tambahin 25 dong. Benar nggak? Ya.
kan biar jadi 300 nih, jadi tambahin 25. Tapi sebenarnya nggak harus ditambahin dummy juga bisa. Cuman kalau jadi gini, ini sebenarnya ada dua model ya. Ada yang pakai dummy, ada yang enggak ya. Oke, mungkin bentar. Ini kalau pakai dummy, kalau yang ini nggak pakai dummy misalnya. Ya, ada. Cuman menurut saya it's better pakai dummy. Karena apa? Biar enak baca kalimatnya sama kayak ketika kita kerjain di awal. Gitu loh. Ya. Nah, makanya saya sangat tidak menyarankan kalau misal sebenarnya kalau mau pakai ya silakan. Cuman nanti kalimat matematikanya akan sedikit berbeda dengan kalimat yang ada di atas. Ya. Oke, mungkin ini bentar. Saya taruh di sini aja kali ya. Nanti kalimat matematikanya bisa biar jalan dua-duanya. Ini Keramat Jati, Sawah Besar, Pesanggerahan, Taman Sari. Oke. Nah, ini 25 55 90 kosnya 50 65 45 40 25 75 125 75 45, ini 000. Oke. Terus kemudian ini 25. Oh, ini tinggal kopas aja, ngapain sih capek-capek ya. Tek. Nah, oke. Nah, kalau di sini berarti akan sedikit beda dengan yang di sini. Kalau di sini kan berarti kalau misalnya kita ibarat kata ini kita bikin kosongan gitu ya. Kita bikin kosongan berarti ini apa namanya? Ini X11, X12, X13, X14, X15. Ini X21, X22, X23, X24, X24, X25. Kemudian di sini X31, X32, X33, X34, X35. Nah, kalau di sini cuman sampai yang ada di sini. Oke. Nah, kalau di sini sebenarnya tujuannya pasti sama. Yang pasti yang dihitung ya cuman apa namanya? Coba saya cek untuk make sure aja ya. Untuk memastikan nggak salah ini daripada nanti saya sesat gitu kan. Oke, itu dulu. Ya, sama aja benar. Nah, ini kita tahu bahwasanya fungsi tujuannya, ini kalimat matematis ya. Kalimat matematisnya. Oke. Fungsi tujuan Z-nya itu sama dengan ya tinggal hitung tulis aja nih. 25 X1 11 tambah 50 X12 ditambah sama apa namanya? 40 X13 tambah 125 X14. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita hitung pakai kasaran, kita cuman hitung secara matematis ya harusnya X15 itu ya nggak perlu kita tulis karena kan kalau 0 dikali dengan suatu variabel ya hasilnya tetap 0. Cuman tetap aja kita tulis karena untuk membedakan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Oke, X0 X15 ya kan tambah 55 X 21 gitu ya. Nah, ini mungkin langsung saya skip aja ya sampai ke 0 ditambah dengan 0 X 35 ya. Jadi nanti tinggal kalikan masing-masing dengan masing-masing sel yang ada di sini dengan sel yang ada di sini ya. Itu fungsi tujuannya. Nah, sama kayak tadi, di sini ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya apa? Ada banyak ya kan. Bedanya nih fungsi kendalanya nanti akan ada tergantung kita mau lihat dulu dari apa, pasokan dulu apa gimana. Nah, pasokan nih, nah berarti jumlah pasokannya yang di Setiabudi itu haruslah 125. Jadi X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 itu pasti sama dengan 125.
Kemudian untuk yang di Jatinegara, X21 tambah X22 tambah X23 tambah X24 tambah X25 itu haruslah sama dengan 75. Kemudian yang C dari Kebon Jeruk itu adalah X31 tambah X32 tambah X33 tambah X34 tambah X35 sama dengan 100. Kemudian untuk demand-nya terkait dengan permintaan ada 5. Yang pertama terkait dengan Kramat Jati, X11 tambah X21 tambah X31 itu haruslah sama dengan 50. Oke. Kemudian yang B, X berarti 12 tambah X22 tambah X32 itu sama dengan 75. Sorry, ini harusnya 0. Kenapa jadi strip ya? Oke. Ini X13 tambah X23 tambah X33 sama dengan 100. Kemudian yang D adalah X14 tambah X24 tambah X34 tambah dengan ini X4 ini dah, ini ya sampai X34 sama dengan 50. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan dummy, X15 tambah X25 tambah X35 itu sama dengan 25. Nah, nanti barulah diselesaikan ya. Nah, beda sama di sini. Kalau di sini mungkin kalimat matematisnya akan sedikit berbeda. Ya. Kalimat matematisnya di sini sedikit berbeda. Karena apa? Fungsi tujuannya di sini tidak menuliskan, nggak ada kan X15-nya. Jadi X15, X25 sama X35 yang ada di sini jangan ditulis. Jadi begini aja langsung. Jadi belakangnya itu berarti paling buntutnya adalah bukan 0x35 melainkan 45x34. Kok enggak ini? Sorry. 45x34. Nah, ini jadinya 45x34, artinya 45 dikalikan dengan berapa yang dikirim dari Kebon Jeruk ke Taman Sari. Nah, tapi di sini karena tidak pas, maka kalimatnya berbeda seperti yang ditulis di sini. Nah, di sini berarti kan gini, yang nggak boleh lebih itu berarti gini nih. Dari sini yang nggak boleh lebih itu permintaan atau pasokannya. Yang nggak boleh lebih alias kekurangan. Tadi kan pasokannya kan ketemu 300 ya. Ya benar nggak ya? Pasokan kan 300 tuh. Pasokan 300. Tapi demand-nya terkait dengan permintaannya 275. Nah, berarti dari sini bahwasanya pasokannya nggak terpenuhi semuanya. Alias berarti nanti akan ada yang kurang. Makanya di kalimat di pasokan sini yang X15 ini dihapus. Kemudian ini nanti lebih kecil sama dengan. Karena bisa jadi nggak semuanya kepake. Ya karena apa? Karena ternyata demand-nya lebih rendah daripada yang dipasok. Begitu juga untuk yang ke-25. Ini lebih kecil sama dengan 75. Sedangkan yang di sini ini ini berarti lebih kecil sama dengan 100. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Menurut kalian lebih enak yang mana? Yang kanan kah atau yang kiri kah gitu. Kalau yang di kiri kita patokannya sama kayak contoh soalnya nomor 1. Ya, yang ini memastikan bahwasanya jumlah yang diminta dengan jumlah yang dipasok itu haruslah bernilai sama. Tapi kalau di sini, kalau di contoh kedua ini karena nggak sama, antara kalian mau samain dengan cara menambahkan dummy, tapi karena berhubung di sini berarti di sini ada permintaan yang kurang, berarti yang kita tambahkan dummy-nya di bagian permintaan alias di kolomnya. Atau yang kedua adalah tanpa menambah dummy, tapi pastikan juga bahwasanya ketika bikin kalimat matematikanya, karena ini kalau kita bikin sama dengan 125, otomatis kemungkinan besar ini bakal
kelebihan demandnya gitu, pasti 300. Nah, karena berhubung demandnya ini menjadi yang batasannya, makanya ini sama dengan, sedangkan untuk yang pasokan kan boleh kurang. Dikurangin nggak apa-apa deh gitu. Kan toh juga ketika kita ketika pasokan itu kurang ya nggak ada masalah gitu loh. Nah, nanti otomatis ya jelas ketika kita bikin ini, nah ini kan terkait dengan harganya ya. Nah, kalau ini kita bikin kolom, kalau kita kerjain pakai Excel solver gitu ya, ini kan berarti bisa kita katakan bahwasanya untuk terkait dengan ini terkait dengan biaya ya. Oke, terkait dengan biaya. Kemudian ini, dan untuk jumlah yang bakal diantar, yang akan ditransportasikan ya ini paling mentok ya satu 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 satu. Ya ini semuanya satu-satu semua ya. Satu semua. Ya, kemudian di sini otomatis permintaannya haruslah ini. Sum pakai sum aja ya. Sum dari ini ke sini. Set ini 3 set set set, kemudian di sini sama dengan sum daripada ini ke sini. Nah, ini jawabannya kan sama-sama 15 nih ya kalau sama-sama satu. Ya udah, berarti nanti ini tinggal kita solve datanya yang dimana, sorry, ini belum fungsi tujuannya yang belum, yang ketinggalan tuh. Karena apa, total objektifnya ya, atau objektifnya terkait dengan total biaya transportasi, biaya transport itu adalah Z, yang dimana kita mau menghitung adalah sum product gitu ya, sum product daripada ini ke sini ya. Oke, ya udah, tinggal kita kurung hasilnya 715 sementara. Ya udah, tinggal kita solver, berarti set objektifnya adalah ada di B55 yang ada di sini. Untuk meminimumkan dan untuk changing variabelnya atau variabel yang bisa berubah adalah dari sini sampai sini. Oke, kemudian untuk constraint-nya berarti ada dua, terkait dengan pasokan ataupun terkait dengan yang namanya permintaan ya. Oke, berarti ini akan sama dengan, nah berarti jumlah yang ada di sini haruslah sama dengan ini cell reference ya, yang ada di sini itu haruslah sama dengan yang ada di sini ya, karena batasannya harus segini. Kemudian jumlah yang diminta di sini haruslah sama persis dengan jumlah yang ada di sini ya. Ini kita klik OK. Nah, sebenarnya kalau mau satu-satu nggak apa-apa. Ini simplex LP, kemudian kita solve, kita answer, dan kita ketemu jawabannya adalah untuk answer report 2 adalah ini. Ternyata kita kesimpulannya adalah ini ya. Kemudian untuk total biayanya adalah ini. Totalnya 9875. Coba kita cek terlebih dahulu. Jawabannya 9875 enggak? Oh, di sini enggak ada ininya deh. Oh iya, ini pas ya. 9875. Oke, udah pas. Oke, udah benar. Jadi 9875 untuk total biaya transportnya, dan dengan deskripsi atau spesifiknya adalah dari Setiabudi ke Keramat Jati sebanyak 50 unit, Setiabudi ke Sawah Besar 25 unit, 25 unit ke Pesanggerahan, dan ini nggak tahu kemana. Yang pasti ini berarti ibarat kata ini ada di gudang lah, kalau ibarat kata seperti itu ya. Kemudian Jatinegara hanya untuk ke Pesanggerahan sebanyak 75 unit. Kemudian untuk Kebonjeruk hanya untuk Sawah Besar dan Taman Sari yang masing-masing 50 unit gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai sesuatu yang ada di sini berarti ya, data yang ada di sini, kemudian berarti set ini saya kopas, kemudian saya kopas lagi, dan ini enggak ada dummy-nya. Ini kan berarti satu
sorry. Kemudian ini adalah sum daripada ini. Berarti ini 3, 3, 3. Sedangkan yang ini kalau kita bikin sum dari sini ke sini itu jawabannya pasti 4. Nah, kemudian untuk total objektifnya Z itu sama dengan sum produk daripada ini ke sini dikalikan dengan yang ada di sini. Nah, coba ya kita cek apakah hasilnya sama. Jadi nanti yang kita cek itu berarti yang bagian yang di sini aja nih, yang 3 yang dari Setiabudi, yang jadi yang dummy nggak dihitung, nggak apa-apa. Ya udah, berarti tinggal kita solve, kita masuk ke data, kemudian ini berarti solve parameternya ada di sini. Kemudian changing variabelnya itu start dari sini sampai sini. Kemudian untuk ini delete dulu, padahal bisa reset all, nggak apa-apa dah. Nah, kemudian kita add untuk seluruh reference yang pertama adalah ini berarti bisa lebih kecil sama dengan ini sesuai dengan kalimat yang ada di sini ya. Jumlah yang dari masing-masing ini adalah harus lebih kecil daripada yang ada di sini. Nah, oke. Oh, sorry. Sorry. Lo kok saya malah ke Excel ini. Ini. Nah, ini dia. Oke, di add. Kemudian yang ini ya harus sama dengan toko orang gitu kan, masa mau dibikin ini. Nah, kita add. Oke. Nah, nanti jadi kita punya dua informasi bahwasanya kalau kita mau ini berarti antara batasannya ini sama dengan yang ada di sini, ataupun yang lebih kecil ini haruslah lebih kecil daripada yang ada di sini. Nah, udah simplex LP langsung kita solve dan saya mau minta answernya. Dan ternyata pas kita cek, tar dulu bentar. Sorry. Ini 125. Tar dulu. Ada jawabannya sama apa? Ada yang salah tulis saya ya? Tar dulu. Delete. Oke. Coba saya ambil datanya dulu. N25 ntar dulu. K sampai N. Apa kebalik ya? Ntar dulu bentar. Kan close dulu. Ini berarti kan sama persis dengan yang ada di sini. Kemudian ini dia 111 kemudian ini 1. Coba saya cross check dulu ya. Kalau misalnya ini F10 sampai F12 lebih kecil daripada F3 sampai L5. Oke, benar. Terus kemudian ini haruslah sama dengan yang ada di sini. Benar kok. Kemudian sum produknya itu dari ini ke sini. Iya, variabel keputusannya dari sini ke sampai sini. Oke, coba. Apa saya ada salah ini kali ya? Coba L. Oke. Tadi dulu bentar. Sorry. Ini harusnya K46 dong. Ya, K55 lah ya. Terus kemudian untuk ini K49. K49 bener nggak? Dari sini sampai ke N51. Benar. Kemudian untuk batasan yang pertama adalah yang ini. K52 yang ini sampai ke sini itu haruslah sama dengan yang ini. Kemudian yang ini, yang O34 ini, sorry, bentar dulu. Alah. Saya salah naruh. Nih dia O49 harusnya lebih kecil daripada yang ini. Coba kita solve sekarang. Nah, ini dia. Oke, pas. So, ternyata dengan begitu, dengan dua metode yang berbeda kita mendapatkan jawaban yang sama persis ya. Kita memperoleh jawaban yang sama persis, yaitu adalah 50 25 250 00 750 050 050 ya. Nah, jadi ketika kita ngerjain pakai Excel solver ya ngerjainnya begini. Nah, tinggal tergantung kalian nih, lebih prefer pakai dummy atau enggak gitu ya. Karena kalau biasanya kalau di anak manajemen biasanya pakai dummy. Kenapa? Karena mereka nggak belajar linear programming
Itu problemnya, makanya biasanya ditambahin kolom dummy gitu. Biasanya dummy ini untuk mengakali supaya nggak pakai linear programming sebenarnya gitu, atau ya sama untuk memastikan bahwasanya yang sebelah kiri sama sebelah kanan tuh sama gitu. Soalnya kalau misalnya nanti kita pakai KM for Windows, nanti otomatis muncul gitu, otomatis muncul kolom dummy-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu terkait dengan apa namanya, eh yang contoh yang kedua ini? Bentar dulu, bentar. Wait. Oh, nggak ada. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Boleh, silakan, silakan. Kenapa? Ya. Iya, karena gini. Iya, jadi gini, kan logiknya kan gini ya. Kalau kita punya pasokan 300 dan yang misalnya yang kita supply 300 tapi cuma nerima 275, berarti sebenarnya kita nggak kita sebagai supplier ya, atau kita mau masuk boleh dong kurang lebih daripada itu gitu. Nah, nanti untuk yang kalau misalnya untuk yang di apa namanya, kalau yang untuk si mana, permintaannya lebih banyak gitu ya, permintaan yang lebih banyak, cuman di sini so far so good, malah langsung ya, dia langsung gitu, nggak pakai apa namanya, nggak pakai, kalau di bukunya ya, kalau di bukunya dia malah nggak pakai yang namanya linear programming yang versi yang nggak ada daminya, kalau saya baca ya. Nah, tapi mungkin nanti coba mungkin coba kita cek kali ya. Gitu. Oke, nanti coba kita cek kalau misalnya untuk ini yang apa namanya, yang kalau misalnya kondisinya adalah si siapa? Apa namanya? Permintaannya lebih banyak gitu ya. Tapi mungkin nggak sih gitu. Masuk akal nggak terjadi? Sebenarnya kalau permintaannya yang lebih gede, kita nggak bisa dong maksa supaya si permintaannya atau customer yang, oh kalau datang kurang nggak apa-apa, boleh nggak kalau kita kira-kira, misal nih saya sebagai misalnya apa namanya, eh mana tadi, Ah, misalnya Mas Dedet sebagai apa namanya, sebagai customer nih, nah saya sebagai supplier, nah ternyata saya cuma bisa masuk 100, tapi masnya bisa meminta 120. Apakah akan diizinkan gitu? Apakah akan diizinkan kalau misalnya kebutuhan masnya nggak terpenuhi? Ya, enggak kan? Berarti nggak bisa kita lakukan. Simpelnya gitu. Beda sama kasus yang kedua. Kalau yang kedua ini, kalau kasus yang tadi, saya sebagai supplier bisa masuk 300, dan kemudian customer minta 275, ya customernya terpenuhi. Nah, nanti 325-nya ini bisa jadi masuk ke gudang. Gitu loh. Bisa masuk ke gudang sebagai cadangan atau inventory. Ataupun kalau emang ternyata bisa dipakai untuk memenuhi dari pabrik lain, ya tinggal saya kirim aja tuh sisanya. Nggak ada masalah kalau di saya kan, kalau saya kelebihan. Tapi kalau di customer kelebihan, of course customer gak bakal ada toleransi gitu. Makanya menurut saya lebih
lebih cenderung daripada pakai sama dengan, lebih kecil sama dengan, saya bikin pure sama dengan semuanya, dengan konteks bahwasanya apa namanya, dengan konteks bahwasanya ketika saya bikin ini, ya mereka semua, baik saya ataupun sebagai supplier ataupun orang lain sebagai customer, mereka kita berdua haruslah memenuhi semuanya. Nanti tinggal tergantung, kalau di saya ya nggak ada masalah gitu. Kalau semisal semisal saya sendiri tidak kepake semua gitu. Misalnya contoh kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya udah tabelnya udah dikasih daminya ya. Yang sebenarnya kan awalnya ini daminya nggak ada gitu ya. Ini daminya tuh sebenarnya awalnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi cuman ada 2 titik pasokan dan ada 3 tujuan. Nah, kemudian untuk pasokannya sendiri ini 50-50 cuma 100. Sedangkan demandnya 120. Nah, makanya ini dibikin kolom dummy. Ya mau nggak mau. Karena apa sih namanya? Sangat tidak worth it kalau misalnya sampai customer itu kurang duitnya atau kurang barangnya ya. Jadi mungkin uh, ini Cipaku, uh, kemudian ini Palasari, ini Dami. Kalau ini berarti ini Cikaret, Kayu Manis, ini Cimanggu. Nah, ini pasokan yang dimana ini 50-50, dan ini nanti kan otomatis pasti 20 dengan tidak ada harga. Nah, ini 9, 7, 8, ini 7, ini 8, ini 10, dengan total ini juga masing-masing 40 semua. Set set. Nah, sehingga ini nanti jawabannya adalah 120. Oke. Nah, jadi ini ya ketika kita bikin kalimat fungsi tujuannya, kalimat matematisnya, berarti bentar, sabar dulu. Ini berarti karena berhubung cuma satu cara doang, ini berarti ini X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Nah, jadi tinggal ditulis kalimat matematisnya, kalimat MTK ya udah. Kita biar nggak kepanjangan. Fungsi tujuannya, udah jelas bahwasanya fungsi tujuannya adalah Z sama dengan, ya sama kayak tadi, sama kayak sebelumnya sebenarnya, 7 X11 tambah 8 X12 tambah seterusnya sampai tambah 0 X32 tambah 0 X33 gitu ya. Nah, untuk fungsi kendalanya, berarti ada dari Palasari, dari pasokannya ada 3. Yang pertama adalah X11 tambah X12 tambah X13, itu haruslah 50. Kemudian yang kedua adalah 21 X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 50. Kemudian yang ketiga adalah X31 tambah X32 tambah X33 sama dengan 20. Dan kemudian untuk permintaannya itu adalah yang ada 3 juga, berarti X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 40. Terus yang kemudiannya ini, ini saya taruh, ini berarti 12, 22, ini 32, ini adalah 40. Kemudian yang C itu adalah X13, 3, 2, 3, dan 3 ini harus ditambahin hasilnya juga 40. Nah, udah tinggal kalau emang kita mau ngerjain solver ya udah jelas bahwasanya ini saya kopas dulu ya. Anggap aja ini bikin baru gitu. Kemudian otomatis kita anggap bahwasanya ini 1 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 gitu ya.
Nah, berarti ini untuk fungsi tujuannya atau tujuannya ya, objektifnya adalah uh, terkait dengan Z, berarti itu sama dengan sum produk. Nah, itu berarti ini dikalikan dengan yang ada di sini. Nah, kalau udah tinggal kita buka, kita data solver. Berarti ini fungsi tujuannya ada di B45 berarti ya, untuk meminimumkan, dan dimana ini changing variabelnya ada dari sini ke sini. Kemudian subjeknya itu berarti yang ini, oh sorry, ini cancel, belum, lupa ada yang ketinggalan. Nah, close dulu ya. Ini sama dengan sum daripada yang ini ya. Kemudian kalau yang ini sama dengan sum daripada ini. Nah, tinggal ditambahin nanti kan. Ya udah, berarti lanjut lagi ke solver. Ini berarti ini sorry, salah. Ini ya. Kemudian changing variabelnya benar. Terhitung daripada, mungkin ini kita perbaikin lagi aja. Nah, oke. Kemudian untuk subject of conference-nya adalah ini haruslah sama dengan yang ada di sini. Oke, kemudian add, lanjut lagi yang dari sini haruslah sama dengan persis dengan yang ada di sini. Tinggal di oke aja. Ini pakai simplex LP, kemudian ini kita solve. Dan ternyata kita memperoleh informasi bahwasanya ini, kalau mau lihat ininya ya, answernya ya. Kalau enggak apa-apa. Nah, ternyata kita memperoleh informasi bahwasanya tujuannya adalah sebesar 730 biayanya, dan untuk yang terpenuhi ini adalah 740, 30, 30, 20, 20. Nah, jadi ceritanya tuh saya di Cipaku kirim ke Cikarang 40. Cipaku ke Kayumanis 10. Dan Palasari itu 30 sama 20. Sorry. Sedangkan untuk mengurangi yang kekurangan 20 yang ada di Cimanggu ini, ya saya minta tolong ke pabrik lain sebesar 20 unit untuk memenuhi 40 permintaan yang ada di Cimanggu. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya banyak ini materinya nih harusnya nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oh, ini udah yang nggak seimbang deh. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Terkait dengan yang ada di sini terlebih dahulu. Untuk sampai contoh ketiga. Halo, halo, halo. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau ngerjainnya pakai PalmCam for Windows ya gampang. Ini kalau berarti kalau misalnya nih berarti ini contoh aja untuk yang kasus yang kedua nih ya. Berarti contoh kedua nih terkait dengan tabel yang ini. Berarti kalau misalnya kalian mau bikin pakai linear programming berarti nanti kalau pakai dummy berarti variabelnya ada berapa nih? 3, 5, 15 ya. Ada 15 variabel. Sedangkan kalau untuk constraint-nya atau batasannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang di sebelah kanannya yang pakai ini, kalau yang ini berarti constraint-nya cuma 7 dan number variablesnya adalah cuma 12. Ya nanti jawabannya pasti sama. Ya. Nah,
Terus kalau misalnya pakai transportasi, nah kalau transportasi, contoh nih, ini kan kalau pakai linear programming ya nanti tinggal kalian input aja. Nah ini contoh, kalau misalnya kita pakai yang transportasinya langsung. Nah source-nya itu ada 4, terus kemudian destination-nya 4, ya kan? Nah ini saya bilang ini contoh 2 deh. Nah, kalau misalnya ini tinggal kita oke aja, dan ini kita kasih nama, ini Keramat Jati. Oh ini ntar dulu, Keramat, sawah, sang, pesang, terus kemudian ini taman, kemudian ini Setia, ya udah nggak apa-apa, Jatinegara, kemudian ini kebon. Oh sorry, ini nggak ada ya. Ntar dulu bentar, ini delete terus deh. Nah ini dia, ini 25, 50, 40, 125, kemudian 55, 65, 25, 75. Oke ini saya masukin 125, 75 cepet. Terus kemudian ini 90, 45, 75, 45, kemudian ini 50, 75, 150. Nah ini kalau kita solve tuh otomatis ada langsung nongol daminya berapa gitu ya. Ternyata bener dong. Bener nggak nih daminya? Nah kita cek nih, 50, 25, 50, 25, 75, 50, 25, 25 di dami di bagian yang Setiabudi, seperti itu. Jadi kalau emang pakai yang transportasi, kalian nggak perlu takut yang namanya nanti akan ada kok nggak pas sih, kok nggak pas ya, nanti otomatis mana yang kurang dia bakal jadi dummy, sama seperti di contoh 3. Misalnya nih transportasinya nih, berarti ini aslinya sumbernya 2 tapi destinasinya 3. Oke, kemudian ini Cipaku, ini Palasari, kemudian ini Cikaret, ini Kayu Manis, ini Cimanggu. 7, 8, 10, 50, ini 9, ini 7, ini 8, ini 50, ini 40, 40, 40. Dan coba kita cek ya, kita solve. Jadi dapat diperoleh 730 biayanya, $730 ya, anggap ini dolar per unit ya. 40 untuk dari Cipaku ke Cikaret, dan juga ke Kayu Manis dari Cipaku 10 unit, kemudian Palasari 30 unit ke Kayu Manis dan 20 unit ke Cimanggu, dan ada dummy dari 20 untuk memenuhi permintaan dari Cimanggu. Dan itu makanya kenapa lebih gampangan di sini udah ada spesifik, ada transportasi. Ya kalau udah transportasi ya udah langsung masukin aja soalnya sama persis, nanti langsung kehitung sama dia gitu. Jadi nggak perlu ditambahin kolom dummy di sini manual, nggak usah. Nanti dia secara otomatis dummy itu akan muncul seperti itu. Oke, so far untuk di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada. Ini mau lanjutkah atau istirahat dulu? Mungkin nanti kita lanjutin ke next meet aja. Karena ini masih ada lagi nih, ini NWCR. Terus pakai FAM, LCR, ini belum selesai nih. Selanjutnya aja kali ya. Iya. Nah, kalau yang ini mungkin sekilas aja kali ya. Mungkin next meetnya mungkin bakal kita bahas yang ini. Cuman bedanya adalah kalau yang sebelumnya kan kita nggak pakai ada yang namanya biaya. Ya kita fokus sama biaya transportasi aja gitu. Kalau di sini ini masalah transportasi yang lebih spesifik. Nah, spesifiknya itu gimana? Nah, spesifiknya itu selain kita membahas terkait dengan berapa banyak yang kita mau antar atau kita mau distribusikan, tapi kita juga ngurus berapa banyak untungnya gitu. Jadi sebenarnya ini sama, cuman bedanya adalah gini. Selain kan ini berarti let's say bahwasanya
Tadi dulu bentar. Gini, bedanya adalah kalau misalnya ketika kita bikin tabel begini, ini tabelnya disingkat sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sama aja. Mungkin ini terkait dengan tabel aja ya. Nanti tinggal kalian coba lanjutin. Mungkin ini saya bahas apa namanya untuk tabelnya aja. Misalnya saya bikin tabel, sampai. Nah, oke. So, misalnya nih, kita tahu bahwasannya di sebelumnya kita bahas di sini pure biaya semua, ya, pure biaya. Tapi di sini hanyalah pure biaya transportasi. Dan sedangkan di sini enggak. Nah, terus gimana tuh bikin tabelnya? Gampang. Pabrik 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah tabel baru gitu ya. Update gitu ya. Update terbaru misalnya. Nah, sekarang gini. Ini pasokan ya. Berarti ini pasokan. Kemudian ini demand alias permintaan 80, cepet 75, 45, 125, 125, 200 sama 150 karena ini nanggungnya. Nah, sekarang gini. Kalau kita biaya produksinya 20, terus kita pakai juga biaya pengiriman sebesar $1 misalnya, kemudian kita jual 30, kira-kira untung atau rugi? Kira-kira untung atau rugi? Ayo, untung atau rugi? Biaya produksinya 20. Terus kepake juga ada biaya lagi sebesar 1. Nah, kita jual produknya itu harganya 30 per unit. Kira-kira untung atau rugi? Untung ya, berarti untungnya berarti 9 ya. Nah, langsung kita masukkan ya angka 9 gitu. Atau mungkin kalau misalnya mungkin ini kalau saya bikin create table ulang, nanti kalau di Excel ya gampang, tinggal kalian atur aja formulanya ya kalau emang mungkin ini. Ya kalau enggak, ya kalau emang nggak mau ribet pakai formula sama dengan apa-apa ya tinggal langsung pakai manual aja, tinggal dihitung. Nah, ini berarti 32, 20 kepake 1. Ya udah, ternyata dapatlah tabel yang kurang lebih seperti ini. Nah, tabelnya tuh yang ini. Ya, tabelnya tuh ini. Nih, tabelnya ini. Nah, 9. Terus kalau misalnya 32, 21 berarti ya. Untung 11. Terus jual 31 tapi modalnya 25. Untung 6. 5, 5 ya ini sampai min 1 karena dia buntung gitu ya. Min 1 karena buntung dia. 3, 1, 9, 1, 8, 9, 10, 14, 4. Dan nanti lanjutinnya dari yang sini, jangan dari yang angka yang ini lagi, jangan. Jadi nanti kalau dibikin kalimat matematikanya, fungsi tujuannya berarti kalau kita bikin fungsi tujuannya ya berarti Z sama dengan ya angka yang ada di sini, 9x1 tambah 11x12 tambah seterusnya sampai tambah 14x 34 tambah dengan 4x 35. Kemudian apa namanya untuk batasannya atau fungsi kendala, berarti akan ada pasokan juga sama kayak sebelumnya. Pasokannya ada 3. Yang ini X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 sama dengan 150. Nah, tapi ini kalau dihitung coba pas enggak? 80, 180, 120, 300 tambah 1 425. Bentar. 80 tambah 100 coba sama dengan 80 tambah 100 tambah 75 tambah 45 tambah 125
sama dengan 200 tambah 125 tambah 150. Oh ya udah, kalau pasokannya lebih mah nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Berarti nanti ini tinggal dibikin tambah kolom dummy aja juga. Berarti tambah kolom dummy di bagian sini nih. Nanti tinggal tambahin aja kolom dummy-nya. Berarti ini dummy. Nah, berarti ini 0, harganya 0 ya karena nggak punya biaya dia. Terus kemudian di sini berarti sisanya adalah 50. Oke, berarti nanti berarti tambahin lagi, tambah X16 sama dengan 150. Oke, terus ini berarti 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu haruslah sebesar 200. Kemudian untuk yang di sini, ini untuk yang B ya berarti ya. Oke, kemudian untuk yang ini adalah untuk yang C. Kemudian berarti di sini 31, 32, 33, 34, 35, 36 yang dimana berarti haruslah sama dengan 125. Dah, kalau udah ya nanti tinggal ya ini fungsi batasannya nih. Ya nanti kalau emang ketika you mau bikin apa sih namanya? Bikin apa namanya? Tabelnya ya kalau ketika kalian mau bikin apa namanya mau nyelesain linear programming ya tinggal kopas aja. Ini berarti dia ini masih biaya ya berarti. Nah ini sama yang terkait dengan unitnya 1, 1, 1, 1, 1. Ini 1. Kemudian ini kopas. Oke. Kemudian sama dengan sum daripada ini ke sini. Sama kayak tadi sebenarnya, nggak jauh beda. Kemudian ini sama dengan sum daripada ini ke sini. Nah, ya udah, tinggal nanti lo. Oh, kok bablasan. Ini dari 36 astaga. Oke. Nah, ya udah, berarti ketika nanti kita kerjain ini berarti total biaya ya. Total biayanya untuk aliasnya sama dengan sum produk daripada ini ke sini dikalikan dengan yang ada di sini. Oke, jadi jawabannya 94 ternyata. Nah, udah tinggal data solver, kemudian berarti tujuannya adalah B41, kemudian minus untuk changing variabelnya dari sini ke sini, kemudian untuk add-nya berarti constraint-nya ya. Berarti ini haruslah sama dengan yang ada di sini. Oke, terus kemudian kita tambahin lagi, bentar. Oke, aman. Ini haruslah sama dengan yang ada di sini berarti. Ya dah, tinggal di oke, kemudian pakai simplex LP, kemudian kita solve dan kalau mau minta jawaban tinggal di ini. Kalau nggak perlu ya cuma tinggal ini aja. Nah, ternyata kita memperoleh informasi di sini nggak ada. Di sini nggak diselesain sama dia. Cuman ngasih kalimat matematika doang. Oke lah, biarkan. Ya, jadi ini kita punya informasi bahwasannya ini adalah ini adalah selesainya dan ini adalah terkait dengan biayanya. Jadi 0, 0, 5, 5, 4, 5, 50 gitu ya. Kemudian ini ya udah. Ternyata kita memperoleh solusi seperti ini. Cuman biasanya jarang banget kalau terkait dengan pertanyaan yang kayak gini tuh jarang. Biasanya rata-rata kalau yang namanya transportasi ya udah polos kayak gini aja. Gitu. Ya. Oke, so far untuk ini ada yang mau ditanya dulu lagi nggak? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Berarti ini next meet-nya kita akan bahas terkait dengan masalah transportasi tapi pakai yang sub daripada si simplexnya ya. Ada
NWCR, ada least cost rule, ada Vogel, pakai pendekatan Vogel. Iya, mereka bertiga cuma pakai ini doang. Pakai perbaikan solusi. Oke. Nah, nanti untuk perbaikan solusi nanti coba saya cek terlebih dahulu. Oh, alamak. Ini namanya ada sendiri saya. Oke, oke, I see. Stepping stone. Shit. Ternyata cuma stepping stone. Oke, so far untuk ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk si siapa? Untuk si apa namanya? Metode transportasi tapi pakai pendekatan masih linear programming yang berbasis solver sama POM for Windows, yang dimana tadi saya udah spill tipis-tipis kalau misalnya ternyata di for Windows itu bisa langsung pakai untuk modul transportasinya gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet atau nggak perlu banyak-banyak yang namanya bikin persamaan atau bikin tabelnya, langsung asalnya berapa, tujuannya berapa banyak, terus tinggal harga untuk dari masing-masing asal ke tujuannya itu berapa per unitnya gitu, dan supply-nya berapa, demand-nya berapa gitu. Dan oke, so ada yang ditanya terlebih dahulu nggak? Halo, gimana, ada yang ditanya terlebih dahulu nggak? Kalau nggak ada, saya mau akhiri untuk pertemuan kali ini. Halo. Tes. Nah, gimana? Ada yang ditanya dulu nggak? Kalau emang nggak ada, mau saya close nih soalnya meetnya. Aman? Oke, yang lain? Any question? Tuton itu mulai masih bulan Tuton itu masih bulan Oktober, masih sebulan lebih lagi ya. Oke, nggak ada ya kan? Oke, udahlah, kalau emang nggak ada yang mau ditanya, nanti mungkin kalau emang secara selintas di pikiran ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh diskusi di grup aja ya. Nanti tinggal bagian mana yang mau ditanya, ataupun mungkin kan ada soal tes formatifnya tuh, mungkin kalau misalnya emang ada yang susah atau ini, mungkin boleh diskusi bareng-bareng aja di grup. Oke, so segitu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.